ketiga di kelas diseminasi kita akan belajar. Bu Ana, kok saya nggak dengar suara Bu Ana ya? Halo. Iya, udah kedengeran. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan tentang OneDrive yang akan dibawakan oleh Ibu Isni Miyanti Ramdhani. Kepada Ibu Isni dipersilahkan. Sebelumnya Bapak Ibu mohon untuk memute atau mematikan mikrofonnya dulu. Nanti saat materi selesai, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya dengan mengangkat tangan atau menuliskan pada kolom chat. Baik Ibu Isni, sudah siap? Ya, kepada Ibu Isni dipersilahkan. Ibu Isni, suaranya tidak masuk, Ibu Isni. Mic-nya saya mute tadi. Oh iya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak semua peserta dari Desiminasi Guru Inovatif. Hari ini kita memasuki hari yang ketiga. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua tetap semangat ya. Tetap mau fokus mendengarkan materi dari kami bertiga. Untuk hari ini kita masuk pada materi OneDrive. Untuk OneDrive ini Bapak Ibu bisa masuk ke laman portal Office. Di situ nanti akan ada aplikasi portal Office di portal Office 365 tentang OneDrive. Ini bisa terlihat. Bisa terlihat nggak Bu Ana? Bisa Kak, bisa terlihat. Iya. Nah, ini kalau Ibu Bapak sudah masuk ke office.com, akan ada tampilan aplikasi-aplikasi dari Office 365. Ada beberapa aplikasi yang sudah kita paparkan secara bersama. Di antaranya kemarin itu sudah tentang Teams ya, kemudian juga tentang Form, kemudian Sway. Nah, hari ini kita akan masuk ke OneDrive. Ini yang saya tampilkan ini loh, produk dari Office 365. Ada kemarin kan saya sampaikan ada Outlook. Outlook itu adalah email. Kemudian ada Office 365 juga punya produk sejenis seperti WA atau BBM. Ini namanya Kaizala, aplikasi obrolan seluler yang sederhana dan aman untuk bekerja. Kemudian juga Office 365 juga punya Stream. Stream ini untuk berbagi video. Jadi kalau hari ini kegiatan rapat kita hari ini ada yang merekam, nanti dia masuk ke Stream. Oh ya Bu Ana, saya merekam dulu, takut lupa. Ya, kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, kemudian juga ada Word, kemudian Excel, kemudian juga PowerPoint. Nah, kalau untuk Office 365 yang di akun Bapak Ibu ini versi online-nya. Kalau versi offline-nya mungkin di laptop masing-masing sudah ada. Nah, kita masuk ke OneDrive. Kalau Bapak Ibu punya akun email Gmail, nah untuk penyimpanannya terlihat nggak Bu share konten saya? Terlihat Ibu. Oh iya, takutnya tidak terlihat.
Kalau pada emailnya Gmail itu ada Google Drive, untuk emailnya produk Microsoft ini, emailnya Outlook atau akunnya yang kita punya ini ada yang namanya OneDrive. Kurang lebih hampir sama aja. OneDrive ini adalah tempat penyimpanan secara online. Kapasitasnya kalau yang bisnis sekitar 5 tera. Dia punya kapasitas sekitar 5 tera. Sangat banyak sekali karena 5 tera itu rasanya 5 juta GB apa ya? 5 juta MB gitu ya. 5.000 Berapa Bu Ana? 5.000 Oh, 5.000 GB. Kalau misalnya menggunakan produk Google Drive itu free-nya yang 15. biasa saya pakai cuma 15 GB. Jadi kalau saya misalnya pakai kerja untuk Drive itu saya membutuhkan 3 akun biasanya. Karena ketika saya kerja menggunakan itu sangat banyak foto ataupun video yang harus di-upload di sana agar bisa diakses oleh kantor. Nah, di sini ini tampilan saya yang bahasa Indonesia ya. Ini ada tampilan menyatakan aplikasi yang kita buka ini adalah OneDrive. Kemudian ini nama akun kita. Kalau kita sudah masuk di laman Office 365, otomatis juga akun kita itu akan keluar. Nah, kemudian pada sini ini adalah akun kita. Kemudian ini tanda pengaturan. Nah, pengaturannya di sini ada pengaturan OneDrive, ada juga pengaturan Office 365. Ini karena bahasa Indonesia jadi tulisannya Office 365. Nah, kita coba klik pengaturan OneDrive. Di sini, oh ini tidak bisa didukung, berarti harus kembali. Kalau pada pengaturan yang misalnya OneDrive-nya pakai yang versi bisnis, tanda gear tadi untuk mengetahui kapasitas penyimpanan sudah berapa yang dipakai kapasitas kita. Nah, kemudian juga pada OneDrive ini teman-teman bisa memasukkan berupa folder ataupun file. Untuk pembuatan folder, caranya diklik yang baru. Nanti kita akan misalnya mau membuat folder, bisa masukkan ini karena bahasa Indonesia pakai map. Jadi ini untuk membuat folder ya. Misalnya saya mau membuat folder materi PPT pelatihan Office 365. Tinggal klik create atau membuat. Nah, nanti akan ada muncul. Nah, ini folder yang sudah dibuat. Kalau misalnya mau mengupload di dalam ini, menguploadnya secara manual bisa lewat seret file ke sini ataupun juga bisa unggah. Nih, kalau misalnya unggah, mau file bisa juga langsung folder atau map. Kita misalnya contoh file. Ini contohnya saya akan mengunggah PPT tersebut ke OneDrive saya agar nanti peserta pelatihan saya bisa mendownloadnya secara mandiri dengan cara bagi link. Ini misalnya saya mau unggah materi sesuai. Nah, tinggal buka. Nanti akan ada proses pengunggahan. Ini uploading item. Nah, akan terunggah filenya di sini. Kalau misalnya mau unggah atau uploadnya berupa folder,
Misalnya yang diunggah mau langsung satu folder, bisa langsung di situ. Ini misalnya foto tentang materi Sway tadi saya mau unggah. Nah, ini ada peringatan upload foto file 10 ke situs ini. Tindakan ini akan mengupload semua file dari foto. Hanya lakukan ini jika Anda mempercayai situs tersebut. Klik upload. Nah, di sini akan ada proses untuk uploadingnya. Kalau di sini uploadingnya sudah selesai, nanti akan muncul filenya. Kemudian untuk men-share ini, kita coba klik, kemudian klik copy link. Misalnya kita mau membagikan ini kepada peserta pelatihan agar mereka mendapatkan materi di kita, tinggal copy, kemudian pilih di sini mau siapa saja yang boleh mengcopy ini. Misalnya anyone with the link. Misalnya peserta kita itu campur, ada yang memang dari grup kita, ada juga yang dari tamu undangan yang lain. Maka pilih anyone with the link. Jadi nanti ketika orang yang dapat link tersebut, semuanya bisa mengakses dan mendownload file yang ada di OneDrive kita. Jadi cara-caranya sih kurang lebih sama. Kemudian juga misalnya kita merasa folder ini tidak perlu lagi, kita bisa tanda centang kemudian delete. Kalau misalnya ini sudah di-delete, otomatis share link yang kita bagi ke orang-orang itu tidak akan bisa diakses lagi. Nah, ini. Kemudian juga kemarin pada penjelasan form, kita bisa minta peserta atau yang membaca form atau yang mengisi form tersebut untuk mengirimkan, bisa berupa foto ya Bu Ana ya. Kemarin. Betul. Ya, sempat dicontohkan Bu Ana, misalnya dari formulir yang kita minta itu kita membutuhkan beberapa file, misalnya ada foto KTP, foto ijazah yang terbaru, kemudian foto kakak, bisa juga lewat OneDrive ini. Caranya Ibu Bapak bikin folder dulu seperti tadi. Nih, ini contoh saya di absensi kan ada upload foto. Jadi saya bikin folder dulu karena tidak ingin campur-campur foldernya, jadi foldernya satu-satu. Nih, ini misalnya upload foto absen hari ketiga. Jadi kita bikin dulu sesuai dengan form kita. Bikin misalnya tadi ijazah. Upload ijazah paket A. Ini saya menggunakan bahasa paket ya, karena saya bukan guru sih, pamong belajar, misalnya paket A. Jadi ini bagi yang mendaftar untuk paket B, dia akan mengupload ijazahnya. Ijazah paket A atau SD. Oh, dia tidak mau pakai tanda SD. Nah, kemudian buat. Nah, ini sudah. Kemudian kita misalnya mau di sini terpisah-pisah kembali. Bisa bikin lagi. Misalnya ijazah SD. Kemudian ijazah MI. Kemudian
ijazah paket A. Nah, ini ada 3 folder. Kita kembali ya ke yang tadi. Ini upload ijazah paket A SBMI. Klik tanda centangnya, kemudian juga klik request file. Ini adalah meminta orang tersebut untuk mengupload file yang dibutuhkan. Karena ini adalah upload ijazah, jadi kita request file. Upload ijazah terakhir. Kemudian lanjut. Nah, di sini ini adalah tautan yang dapat digunakan orang untuk mengunggah. Siapapun yang memiliki tautan dapat mengunggah file. Jadi siapa saja yang membaca formulir kita tadi kemudian mengisinya, dia akan bisa mengunggah. Jadi caranya salin tautannya, kemudian dari salinan ini kita copy ke pertanyaan di formulir yang sesuai dengan misalnya uploadlah ijazah terakhir Anda pada link tersebut, pada link di bawah ini. Kemudian disalin, nanti tinggal selesai. Nah, itu permintaan file Anda telah dibuat. Jadi salin link tadi akan, apabila orang yang mengisi link tersebut mengupload, otomatis nanti akan masuk ke folder ini. Nah, ini contoh beberapa yang hari ini sudah absen dan upload foto. Nah, ini contohnya. Nih. Jadi foto-foto yang kita minta di formulir tadi akan masuk sesuai dengan folder yang kita buat. Nah, itu tentang cara membuat folder, kemudian juga tentang cara berbagi file di OneDrive. Kemudian juga OneDrive ini kan online ya. Bisa nggak sih kita sinkronkan dengan data-data yang ada di laptop kita? Bisa. Misalnya kan laptop kita itu penyimpanannya terbatas ya. Seperti laptop saya ini memorinya cuma 4 GB. Jadi berarti kan terbatas. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menyinkronkan, saya yakin di laptop Bapak Ibu itu juga ada OneDrive-nya. Tinggal diaktifkan saja. Nah, ini contohnya belum. Nah, ini pada PC saya ya, pada laptop saya. Ini OneDrive kan. Nah, ini saya sudah sinkronkan akun saya menggunakan OneDrive. Jadi, apa yang ada di file OneDrive saya akan bisa dibuka juga secara offline di laptop saya. Nah, ini yang di penyimpanannya di laptop bisa diakses di laptop. Misalnya mau saya edit secara offline bisa, nanti ketika laptopnya connect dengan internet, dia akan otomatis menyimpan apa yang saya edit secara offline tadi. Jadi kalau misalnya saya menganggap file itu penting untuk dibawa kemana saja, untuk diakses kemana saja, saya akan upload di sini. Meskipun uploadnya secara offline, nanti ketika kita sudah ada jaringan internet yang masuk ke laptop kita, akan disinkronkan di OneDrive online kita. Jadi ketika saya butuh file tersebut mendesak, ternyata saya tidak membawa laptop, saya bisa akses OneDrive lewat HP saya ataupun lewat perangkat yang lain, yang penting ada jaringan internetnya. Cara mengaktifkan OneDrive ini, diklik di sini, nanti akan ada muncul
permintaan untuk memasukkan akun. Nah, ini karena saya sudah aktif, jadi dia nggak muncul lagi. Nanti akan ada permintaan akun untuk OneDrive ini. Kalau misalnya Bapak Ibu bersedia untuk mengaktifkan OneDrive-nya di laptop, bisa ikuti saja apa suruhan dari permintaan tersebut. Yang pertama mengisi akun. Akun yang diisi itu emailnya adalah email Microsoft. Nah, Ibu Bapak bisa menggunakan email atau akun Guru Inovatif ini untuk mengaktifkan OneDrive yang ada di laptop Bapak Ibu. Kemudian masukkan juga kata sandi yang sudah Bapak Ibu aktifasi kemarin. Kemudian tinggal ikuti langkah-langkahnya. Sampai pada langkah nanti juga akan ada ajakan apakah ingin memasangnya juga di HP. Kalau misalnya mau memasang di HP, tinggal tuliskan email Bapak Ibu yang aktif di HP Bapak Ibu, nanti akan dikirimkan link untuk mengunduh OneDrive juga di HP Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu pergi kemana gitu, tiba-tiba kawan kantornya atau kawan sekolahnya butuh file, kebetulan filenya itu memang ada di OneDrive Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tidak bawa laptop, Bapak Ibu tetap bisa mengaksesnya lewat HP Bapak Ibu. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian di sini ada new. New tadi kan untuk membuat file. Kemudian ada juga upload. Upload ini tadi untuk mengunggah atau memasukkan file atau folder yang dari offline ke perangkat kita yang online. Kemudian ada juga share. Ini untuk men-share secara langsung. Ini kita contoh kembali ke OneDrive. Kita misalnya mau share ini misalnya mau share klik tanda centang, misalnya mau di-share. Nah, mau di-share, tinggal kita coba ini bisa di-share kemana saja. Ini bisa di-share lewat, ini ada pilihannya Bapak Ibu. Kita mau men-share-nya kemana? Aniwon kah? People in Guru Inovatif saja kah? Guru Inovatif ini kan komunitas kita yang menggunakan guruinovatif.net. Kemudian people with exciting access, orang tertentu yang bisa mengakses. Kemudian orang-orang tertentu. Tinggal pilih misalnya anyone with the link. Kemudian kalau misalnya mau pakai password, silahkan diisi passwordnya. Kemudian juga misalnya mau pakai berbatas waktu, silahkan diisi waktunya. Kemudian aplikasikan. Nah, berbaginya bisa lewat email, tinggal ketikkan email. Atau kalaupun misalnya mau copy link juga bisa. Nanti akan ditampilkan link untuk bisa mengakses file tersebut. Nah, ini contoh yang pakai link tadi. Kemudian misalnya tadi yang pakai email tadi, tinggal tuliskan emailnya. Atau misalnya mau menggunakan yang nih, misalnya isni.nia@gmail.com. Nah, tinggal pilih, tinggal kirim. Nah, karena kita pemilihannya adalah people in Guru Inovatif with the link can view, cuma orang yang ada di Guru Inovatif yang bisa melihatnya. Jadi email yang memang bukan dari komunitas Guru Inovatif tidak bisa
Nah, tapi kalau misalnya mau email yang dari yang lain, pilih anyone with the link. Nah, kalau kita pilih anyone with the link, dia akan bisa mengirimkannya. Tidak ada tandanya, walaupun ada peringatan email ini bukan termasuk dari organisasi kamu, katanya. Nah, kemudian ada juga download. Download ini misalnya kita mau mendownload ternyata laptop saya belum sinkron dengan OneDrive saya. Jadi saya mau mendownloadnya untuk bisa dibuka secara offline. Jadi tinggal kasih tanda centang, tinggal download. Ini misalnya download, mau disimpan ke perangkat apa, tinggal pilih. Nah, ini muncul tanda kita sudah mendownloadnya. Kemudian ada delete, ada rename. Rename ini untuk mengubah nama. Asalnya tadi misalnya kita asal ketik maunya tuh bikin materi, namanya itu materi PPT pelatihan Office 365, tapi ternyata salah ketik. Kemudian mau mengulang bisa di rename. Ini adalah mengotomatiskan. Kemudian ini untuk mengubah, memindahnya ini untuk copy. Ini kemudian untuk mensortir file-file kita. Misalnya disesuaikan dengan tipe kah, nama kah, diubah, dimodifikasi, ukuran file naik, turun, menurun. Maka akan dia susunkan sesuai dengan apa yang kita pilih. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan tentang OneDrive ini. Kemudian untuk bagaimana Bu Ana? Ya Kak. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Silakan mengangkat tangan atau mengetikkan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan di kolom chat. Ya, sepertinya sudah jelas ya. Iya nih. Atau ada yang mau bertanya, karena memang OneDrive ini kurang lebih aja. Itu ada yang melambaikan tangan. Ya, ada yang melambaikan tangan untuk Ibu Nahdia Rianur. Oh, Ibu Dewi dulu ya. Ya, monggo Ibu Dewi. Ibu Dewi Amiati, dipersilahkan. Iya Bu Ana, terima kasih. Bu Isni, kalau kita share dari perangkat kita share ke OneDrive. Terus kalau di perangkat kita hapus, itu otomatis kehapus juga ya di OneDrive. Kalau misalnya perangkat Ibu itu tersinkron dengan OneDrive, bisa jadi akan terhapus. Tapi kalau misalnya memang tidak sinkron, dia akan bisa tersimpan masih ada di sana. Oh, jadi kalau disinkronkan berarti ikut kehapus juga kah? Kayaknya seperti itu sih Bu, karena kan jadi otomatis penyimpanannya jadi otomatis gitu. Tapi saya memang belum pernah mencobanya. Nanti karena kan kalau yang pengalaman saya itu pakai Google Drive ya. Kalau saya menghapusnya di Google Drive, otomatis nggak bisa diakses lagi kan di Google Drive-nya. Kalau kita memang menghapusnya langsung di Google Drive. Tapi kalau misalnya kita menyimpannya di perangkat komputer, tapi bukan di bagian OneDrive-nya, misalnya di perangkat D atau C, ya tidak akan nyambung. Maksudnya sinkron ini, Ibu misalnya nih menyimpan file di laptop, tapi pada bagian OneDrive. Nah, itu nanti akan nyambung juga dengan OneDrive online-nya. Oh iya. Tapi kan untuk penyimpanan OneDrive ini kan tidak akan memberatkan laptop Ibu. Karena kan dia itu pakai sistem online. Jadi misalnya Ibu mau mengubah di laptop secara offline, nanti ketika laptopnya nyambung ke internet, dia akan terubah juga secara online.
di akun Ibu. Tapi kalau misalnya Ibu menyimpannya bukan di bagian OneDrive, nggak akan ngaruh dengan OneDrive mau dihapus atau tidak. Iya, sudah jelas Bu, makasih. Iya, sama-sama. Sama. Sekarang Ibu Nahdia tadi melambaikan tangan juga. Monggo Bu Nahdia, diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Monggo Ibu. Bu Isni, diulang lah yang tutorial mengaktifkan OneDrive tadi. Apanya Bu? Agak ketinggalan soalnya. Tutorial mengaktifkan OneDrive di laptop kita itu loh. Agak-agak ketinggalan. Oh ya, bisa diulang ya? Ya, oke. Sebentar. Kebetulan juga Bu Ana, maaf, ternyata tadi perekaman saya terhenti di 3 menit. Jadi nggak apa-apa ya, kita ulang lagi. Ya, silahkan Ibu Isni. Ya. Ini kita ulang. Rata-rata laptop yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu kan rata-rata pakai Windows ya, dan memang ada bawaannya langsung Microsoft-nya. Jadi sepertinya kalau saya nih memakai jenis laptop Asus, memang dalamnya sudah Windows, akan ada ini di foldernya, di Ibu Bapak bisa di File Explorer, nanti akan ada nih OneDrive. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan OneDrive ini, salah satu syaratnya adalah memiliki akun Microsoft. Baik itu misalnya akun yang dibikin secara sendiri, otomatis dia bisa jadi pakai domain lainnya. Tapi kan karena kita sudah mengikuti kegiatan ini, kita memiliki akun emailnya Microsoft, bisa menggunakan itu. Caranya klik OneDrive-nya. Ini karena saya sudah menggunakan, jadi tidak akan tampil ya, tapi akan saya contohkan saja nih. Klik di sini, nanti akan ada tampilan kayak suruhan dari si OneDrive ini. Suruhannya itu yang pertama adalah masukkan akun yang Microsoft-nya. Masukkan akun Microsoft-nya. Nanti setelah itu juga masukkan kata sandi dari akun tersebut. Nanti ikuti saja perintahnya. Kebetulan laptop saya ini memang pakai bahasa Indonesia, jadi saya cepat memahaminya apa yang dimintanya. Tinggal dioke-okekan, nanti sampai pada dia akan memberi pertanyaan, apakah Anda ingin memasang perangkat ini juga pada handphone Anda. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu, misalnya Ibu ingin juga memasang di HP Ibu, silahkan kirim email yang aktif di HP Ibu. Jadi ketikan misalnya emailnya pakai yang di HP Ibu pakai Gmail ya, masukkan email Gmailnya. Nanti akan ada pesan email masuk ke HP Ibu, tinggal download juga instalasi. Nanti setelah itu tinggal dioke-okekan. Nanti akan otomatis akan masuk OneDrive-nya. Ini saya kan pakai akun Microsoft yang dari Guru Inovatif. Jadi tulisannya OneDrive Guru Inovatif. Nah, apa yang saya buka di laptop ini akan sama dengan apa yang saya buka secara online di laman portal Office bagian OneDrive. Nah, sama kan Bu? Nah, ini yang di online-nya ya. Ini di laptop saya. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan file atau folder yang ada di laptop Ibu, kemudian mau dimasukkan ke OneDrive juga bisa. Tinggal masukkan ke sini dengan cara drag atau kopas gitu. Di drag itu kan misalnya dipindahkan langsung.
drag ke sini. Walaupun Ibu memindahkannya secara offline, nanti ketika Ibu laptopnya connect internet, dia akan otomatis juga terupload di di online-nya kita. Jadi antara yang ini sama yang ini akan sama. Kemudian kita kan menyimpan di laptop ini ada yang pakai, nih kalau saya kan biasanya ada juga di folder app, di folder G. Apakah akan berpengaruh dengan yang di sini? Tidak. Ini kan memang penyimpanan offline kita. Tapi kalau misalnya kita mau unggah ke yang penyimpanan online, apabila di sini dihapus, jadi nanti akan otomatis juga di online-nya juga akan terhapus. Tapi karena kita di sini memiliki fasilitas penyimpanan yang besar, kalau kemarin saya ada baca untuk yang akun bisnisnya itu sekitar 5 tera. Kalau yang ini kurang, soalnya saya ketika mau cek belum sukses untuk ceknya. Misalnya minimal aja 1 tera itu kan udah penyimpanan yang sangat besar gitu. Jadi kalau misalnya ibu bapak menganggap file-file yang di folder yang di laptop ibu bapak ini sudah mengganggu kinerja laptop bapak ibu, ya tinggal pindahkan saja ke OneDrive. Nanti di OneDrive ada, di online-nya juga ada. Penyimpanan di OneDrive ini tidak akan memberatkan ke laptop Bapak Ibu karena kan dia penyimpanannya online. Nah, mungkin itu bisa dipahami Ibu Nahdia. Bagaimana Ibu Nahdia? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah sih, tapi tadi dicoba kan. Nggak ada tampilan yang disuruh masukkan akun Office itu. Nah, itu bisa jadi berarti mungkin dulu pernah keklik tapi memilihnya tidak gitu. Jadi dia ketika diklik laptop itu untuk OneDrive ada pertanyaan seperti itu tapi malah kepilihnya tidak. Saya pernah baca juga untuk itu kayaknya modelan kayak harus dimasukkan kembali gitu si OneDrive-nya ke laptop. Berarti ya lagi kah atau kayak gimana? Apa Bu Nahdia kurang terdengar? Itu ada diajarkan lagi atau kayak gimana memasukkan ulangnya gitu? Soalnya emang itu kayak install ulang aja lagi Bu Nahdia. Install ulang OneDrive-nya gitu. Ya. Iya. Iya. Sampai akhirnya OneDrive itu bisa kita gunakan. Itu kan bila misalnya ketika Ibu merasa memang belum pernah mengaktifkan akun di OneDrive. Kemudian bisa jadi laptop Ibu itu pernah ada yang otak-atik duluan. Ternyata dia langsung ngeklik misalnya tidak mengaktifkannya. Ya mau nggak mau diinstal ulang lagi. Seperti itu sih yang pernah saya baca gitu. Kemudian berarti Ibu Isni berarti ini secara mengotomasikan secara langsung ya? Otomatis langsung tersimpan itu ya? Iya, kalau misalnya nih kebetulan kan laptop ini saya belinya memang bukan second ya, baru gitu. Jadi kayaknya memang nggak ada yang otak-atik terlebih dahulu karena saya yang otak-atik lebih dahulu. Jadi ketika saya coba kemarin ya memang bisa memasukkan akun. Tapi karena sudah di otak-atik, saya mau menampilkan caranya tadi nggak bisa lagi karena memang sudah masuk akunnya. Oh begitu. Iya. Nanti bisa cari referensi lainnya juga di laman lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan sesat gitu. Gimana Ibu Nahdia? Sudah terjawab pertanyaannya? Terjawab sih. Mungkin nanti tapi masih penasaran. Masih penasaran. Ya. Boleh dijaprikan saja ini ya? Iya boleh japri, nanti akan saya sertakan link-link yang bisa mungkin membantu jawaban.
sebentar ya, ini baterai laptop saya mau habis, saya mau mencolok. Ya. Jadi itu tadi untuk Ibu Nahdia. Di sini sebenarnya Ibu Isni banyak yang bertanya juga di kolom chat. Kita tunggu Ibu Isninya dulu. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama Ibu. Nanti kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, boleh katanya dijapri ke Ibu Isninya langsung. Ya. Bu Isni? Ya, tunggu. Ya. Suara saya masuk? Masuk, Bu. Iya. Ya, di sini ada Bu yang bertanya melalui kolom chat. Bu Ya. bisa atas, saya bacakan ya Bu ya. Iya. Bapak Irhan Effendi, Bu, bisakah file yang sudah tersimpan di Office offline dimasukkan ke OneDrive? Mungkin tadi sudah terjawab ya. Iya, sudah. Bisa ya. Jadi untuk memasukkan file yang tersimpan di Office offline itu bisa dimasukkan ke OneDrive. Minta penjelasan cara ekspor. Minta penjelasan cara ekspornya sekalian, katanya Pak Irhan tadi. Tadi udah dijawab belum? Udah ada dijelaskan ya Kak ya? Untuk ekspor itu kan berarti men-share keluar kan ya? Gitu ya? Minta penjelasan cara ekspornya sekalian. Akun OneDrive-nya Guru Inovatif, apakah itu masuk ke servernya Guru Inovatif? Aduh, ini saya nggak bisa jawab nih. Akun OneDrive-nya Bisa jadi. Tapi kayaknya untuk Masing-masing OneDrive itu. itu kan memang hak kita pribadi kan ya. Ya, betul. Biasanya lisensinya juga ada gitu. Jadi Bapak Ibu ketika mau klik iya, baca dulu apa yang sesuai dengan apa yang diminta ke kita, setuju atau tidak gitu. Iya. Tapi yang jelas kalau akun itu ya milik kita pribadi. Milik Ya kita nggak, Bu Ana? pribadi ya Bapak. Iya, betul. Nggak mungkin milik Milik komunitas kayaknya enggak. Komunitas cuma sebatas, oh ini loh komunitas kita. Tapi selebihnya kan ada yang memang privasi yang nggak akan bisa diakses gitu. Iya. Ibu Elisanya udah bergabung belum ya Bu Ana? Tadi saya sudah lihat ada Ibu Elisa bergabung. Sudah coba dihubungi. Ini Iya, saya Bu. sambil Saya sudah hadir. dokumentasi. Nah, itu Ibu Elisa sudah hadir. Iya, ini ada lagi yang mau bertanya. Ada Ini yang mau sudah ditanyakan, ini waktu kita tinggal, ini sudah setengah jam. 12. Ya, saya Bu, saya. Oh ya, silakan. Ya, silakan, Monggo, Pak. Pak. Tidak. Ya, untuk membuat akun di Office 365 itu kayak apa caranya? Kan kemarin kan akun kami ini kan dibuatkan oleh Pian. Nah, bisakah kami di luar dari apa namanya Mau yang secara yang gratisan. ikuti kemarin, apakah kami bisa akses untuk membuat akun juga di sana? Atau harus dibuatkan oleh orang yang sudah punya akses terlebih dahulu? Ya contohnya kayak buan ibu-ibu kan sudah TOT lalu sudah punya akses ke sana mungkin begitu. Iya, iya Pak, udah. Ya sudah cukup. Bu Ana. Ya, Ya. suara saya masuk kan? Ya, Ini maaf sambil ada bocil-bocil di sekitar saya. suaranya masuk, Bu. Untuk akun ya Pak, untuk akun yang pernah saya baca, sebenarnya kan Microsoft ini sama halnya dengan Gmail, sama halnya dengan Yahoo. Kenapa akun Bapak Ibu itu kita yang bikin kan? Karena kan ini memang acara kegiatan dalam rangka pelatihan guru inovatif. Jadi
agar pihak Microsoft-nya mengetahui pelaksanaan dan terlaksananya kegiatan tersebut. Jadi akhirnya akun Bapak Ibu memang kita yang bikinkan. Itu pun juga sesuai dengan acaranya. Jadi bagian belakang emailnya itu adalah Guru Inovatif. Kalau Bapak Ibu misalnya mau bikin sendiri bisa Bapak Ibu. Bisa nanti, tapi saya belum pernah mencoba ya. Tapi yang pasti bisa. Bapak Ibu nanti kan kalau misalnya mau masuk ke produknya Office diminta untuk sign in kan. Sama halnya ketika kita masuk ke Facebook ya, diminta sign in. Tapi kalau misalnya belum punya akun disuruh membuat. Ya tinggal buat aja, sesuaikan dengan itu. Tapi ya itu tadi. Nanti belakangnya itu, belakang nama Bapak Ibu akan sesuai dengan ketentuan si Microsoft-nya, pakai apa gitu. Bisa jadi misalnya hotmail.com, bukan satu kesatuan komunitas. Sama halnya misalnya ketika Bapak Ibu mau bikin tim, mau menggunakan Teams ini sebagai kelas di sekolah, karena namanya sekolah ya, jadi sekira kita tahu, oh itu murid kita, lalu dibikinkan akun sesuai dengan nama sekolah. Nah proses pembuatannya itu tadi harus melalui deploy dulu ya Bu Ana ya, agar bisa menggunakan domain nama sekolah tersebut, bukan pakai akun yang gratisan. Kalau kita kan misalnya kayak Gmail, itu kan pakai akun gratisan. Jadi tersatu komunitasnya di Gmail-nya aja. Jadi seperti yang sudah saya pernah baca-baca, bisa. Nanti dicoba-coba aja Bapak. Kalau saya pribadi belum pernah mencoba, karena saya merasa udah punya akun ini, ya udah gitu. Bisa dimanfaatkan. Oke. Dipahami. Jadi menambahkan sedikit. Kalau misalnya kita bisa membuatkan akun itu, biasanya di dalam akun Office kita itu ada fitur tambahan, yaitu fitur admin. Iya. Ini saya sambil untuk komentasikan. Iya, apakah ada lagi yang mau bertanya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasan kami. Tapi intinya sih Bapak Ibu, karena ini kita penggunaan IT ya, IT itu nggak cukup cuma untuk didengar saja, tapi memang harus dilakukan. Jadi coba-coba aja. Semakin Bapak Ibu mencoba akan semakin kenal, akan semakin tahu apa saja sih kegunaan ikon ini, apa saja sih kegunaan aplikasi ini. Sama halnya tadi kan di awal saya membukakan produk apa saja sih yang dimiliki Microsoft. Ada kok seperti produk WA namanya Kaizala. Bagaimana caranya? Ya dicoba aja, karena kami memang terbatas memberikan materi. Kita materinya cuma 6 ya Bu Ana yang disampaikan ke para peserta ya Bu Ana ya. Betul. Ada 6 saja. Yang pertama kemarin itu Mac ya, Microsoft Educator Center. Itu tempatnya Bapak Ibu menimba ilmu secara online. Banyak sekali di situ materi-materi yang akan menunjang sebagai penunjang untuk kinerja Bapak Ibu. Pahami materinya, jawab kuisnya, nanti kalau selesai akan dapat sertifikat. Banyak loh kursus-kursus yang bermanfaat di sana. Sama halnya kan di hari pertama penugasannya ada untuk menyelesaikan kursus di Teacher Academy Office 365 ya Bu Ana ya. Betul Ibu. Nah, kalau misalnya Ibu Bapak menyelesaikan kursus itu adalah materi inti dari Office 365. Dibaca saja, kemudian pahami, jawab kuisnya, materinya sama kok. Apa yang kita sampaikan kurang lebih juga sama, tapi di Mac itu lebih lengkap lagi aplikasinya yang dijelaskan, karena kan kami cuma diberi waktu terbatas menyampaikan 6 materi saja, jadi yang akan disampaikan cuma 6 materi saja. Kemudian juga ada pemanfaatan kelas tim yang sudah disampaikan Ibu Elisa.
Bapak Ibu bisa membuat kelas, mengundang murid, atau misalnya mau muridnya masuk sendiri ya seperti yang dilakukan Bapak Ibu kemarin. Gurunya cuma share link, silahkan masuk sendiri atau share kode link. Kemudian juga yang kemarin tuh insya Allah sangat bermanfaat sekali apa yang Ibu Ana sampaikan tentang penggunaan form. Bisa buat Bapak Ibu bikin formulir pendaftaran, angket survei, kuis buat anak-anak. Kemudian juga kemarin juga sudah disampaikan Sway. Bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk membuat bahan ajar sekalian kuisnya. Nah, hari ini pemanfaatan OneDrive yang mana dari akun Bapak Ibu dapatkan ini kapasitas penyimpanannya sekitar 5 tera. 5 tera itu tadi kata Bu Ana 5.000 GB ya. Ya, sangat besar GB. sekali. Kita menghabiskan untuk 100 GB aja udah kayaknya foldernya sampai kita lupa itu apa saja yang disimpan, apalagi sampai 5.000 GB. Nah, insya Allah nanti setelah materi saya, Ibu Elisa akan menyampaikan OneNote atau kelas notebook. Itu akan nyambung di aplikasi portal Office dan juga di kelas Teams yang ini. Nah, mungkin tidak ada lagi yang bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, ya kita bisa masuk materi yang kedua. Ya, baik. Sepertinya sudah tadi Ibu Nahdia dan Pak Ainu Reda sudah bertanya, mengangkat tangan tapi masih ya. Boleh diturunkan Bapak Ibu tangannya. Sebagai tanda sudah terjawab. Sudah terjawab. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa kita akhiri. Sebelum akhiri. Baik, itu kan. Amin, amin. Bu Ana jadi budekan. Sebelum mengakhiri, Bu Isti bisa closing? Iya, terima kasih Bu Ana. Oke, terima kasih juga teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Karena ini hari terakhir, maksudnya itu hari terakhir saya memberikan materi, karena materi yang saya bawakan sudah selesai. Closingnya adalah saya mengucapkan terima kasih dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang membebankan, tapi menjadi pengetahuan yang bisa Bapak Ibu aplikasikan. Kemudian juga kita sudah memiliki akun Guru Inovatif, bisa Bapak Ibu optimalkan pemakaiannya. Seperti yang materi yang saya sampaikan tadi, ini OneDrive, Bapak Ibu bisa simpan file-file lama Bapak Ibu yang misalnya sayang dibuang, bisa dipindahkan ke OneDrive ini. Kemudian juga ada beberapa hari-hari kemarin yang sudah materi-materi yang sudah disampaikan pada hari-hari kemarin juga, kalau misalnya memang tidak mau hilang begitu saja, ya caranya Bapak Ibu bikin kerjakan, insya Allah nanti akan lebih mahir dan lebih lihai lagi dalam penggunaannya, dan tentunya ini akan sangat menunjang pada pekerjaan Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Isni atas pemaparan materinya. Ya, terima kasih kembali Bu Ana. Iya, bagaimana Ya. Ibu Elisa udah siap? Udah ready? Iya. Ibu Elisa nih jam terbangnya banyak nih hari ini nih. Terbangnya Bu Elisa banyak. Ya, monggo Kak Isni atau saya moderator, monggo. Bu Ana ya, saya. Oh, baik. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita simak apa yang sudah disampaikan Ibu Isni tentang OneDrive. Berikut ini, setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan tentang OneNote dan kelas notebook ya, Bu ya. Ya, baik. Kelas notebook yang akan disampaikan oleh Ibu Elisa. Sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu untuk off-kan mikrofon sementara materi disampaikan. Kemudian setelah itu jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk
mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, kepada Ibu